mempersiapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan. Nah, saya tergerak membagikan firman dalam hampir versi yang sama 2 minggu yang lalu, yaitu tentang Ayub. Tetapi saya ambil dari sudut yang berbeda dan dari sudut pemecahan yang sedikit berbeda. Karena saya betul-betul tertarik dengan pribadi Ayub yang menghadapi berbagai macam badai, penderitaan, kesulitan. Tetapi dia tetap bertahan di dalam iman kepada Tuhan. Tolong slide-nya, oke. Kalau suka judul iman di dalam penderitaan yang kedua. 2 minggu lalu saya bicara iman penderitaan yang pertama. Ini sejalan dengan tema bulan November kita, maintaining perseverance spirit. Memelihara roh yang perseverance, roh yang selalu berjaga-jaga. Dan berjaga kita bukan hanya berjaga untuk mempersiapkan berkat Tuhan, jamahan Tuhan, penyertaan Tuhan. Dan itu sebetulnya nggak perlu dipersiapkan karena kita sangat suka menerima berkat, menerima mujizat. Yang perlu kita persiapkan adalah bagaimana kalau kita sudah hidup di dalam iman, menjaga kesetiaan, melakukan perbuatan-perbuatan yang Tuhan inginkan. Of course kita penuh dengan kelemahan. Gak ada yang 100% sudah benar. Tetapi kita masuk di dalam berbagai-bagai macam persoalan yang unpredictable. Persoalan bahkan penderitaan yang di luar perakiraan kita. Nah, ayatnya seperti tema bulan ini. Yakobus 1 ayat 12. Yuk kita baca sama-sama. 2, 3. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi dia. Orang-orang yang perseverance, orang-orang yang bertahan dalam masalah, dalam penderitaan, Tuhan menjanjikan akan memberikan mahkota kehidupan. Ya, itu poinnya. Tetapi sekarang mari kita go through bahwa setiap kita pasti akan mengalami kejadian dalam hidup yang unfair. Nah, seringkali kita tidak suka kalau diperlakukan unfair. This is unfair. This is not supposed to be like this. Nah, kita menuntut hal-hal yang wajar, hal-hal yang adil, dan hal-hal yang baik menurut pendapat kita. Tetapi bear in your mind, tanamkan di dalam pikiran saudara. Regardless saudara sudah melakukan kebaikan, sudah melakukan firman, sudah berdoa, sudah baca Alkitab dengan rajin. Tuhan tidak menjanjikan masalah tidak akan pernah tidak terjadi. Ya, bahkan ada yang salah kaprah juga pepatah di luar sana. Jangan terlalu baik-baik, jangan terlalu setia kepada Tuhan, jangan terlalu rajin doa, rajin baca Alkitab. Nanti masalahnya makin banyak. Ini saya dengar banyak orang berkata, kenapa sih nggak sungguh-sungguh sama Tuhan? Nanti masalahnya makin banyak, nanti persoalannya makin ruwet. Kalau kita nggak rajin, kalau kita nggak sungguh-sungguh, masalahnya sedikit. Saya nggak sependapat dengan filsafat ini. Kenapa? Kenapa waktu kita belum sungguh-sungguh masalahnya sedikit? Karena yang kita buat masalah, yang kita buat jelek masih sama dengan orang dunia. Jadi no problem buat kita. Nangkep nggak? Semakin kita berjalan dalam kebenaran, semakin kita akan melihat sedikit saja ketidakbenaran, itu membuat kita merasa tidak enak. Dan itu membuat kita jadi masalah. Jadi seringkali kita diperhadapkan dengan masalah-masalah yang dulunya kita anggap tidak masalah, sekarang jadi masalah. Are you with me? Jadi dalam hal ini, tidak ada yang lebih baik kalau kita mau mempelajari firman Tuhan. Bahwa waktu kita berlaku baik, waktu kita berlaku setia, tetap masalah akan ada. Dan sepertinya tidak adil. Kita sudah sungguh-sungguh rajin, istri atau suami kita mengkhianati. Kita sungguh-sungguh sudah rajin baik, masalah dalam bisnis terjadi. Kita sudah sungguh-sungguh baik,
kita tiba-tiba mengalami masalah di dalam pelajaran, sekolah, pergaulan dan lain sebagainya. Jadi semua ini, fasten your seatbelt, saya katakan bahwa kita akan mengalaminya. Siap atau tidak siap, masalah itu akan datang. Nah, kita belajar dari satu orang yang betul-betul menjadi teladan buat hidup kita. Bukan Tuhan Yesus, nanti kita akan bawa ke Tuhan Yesus. Tetapi yang kita akan pelajari lebih dulu adalah tentang kehidupan Ayub. Ayub dituduh oleh setan. Ayub 1 ayat 8 sampai 12. Yuk kita baca rame-rame. 2, 3. Lalu bertanyalah Tuhan kepada iblis, apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia yang demikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Lalu jawab iblis kepada Tuhan, apakah yang tidak mendapat apa-apa Ayub takut akan Tuhan? Bukankah engkau yang membuat pagar sekeliling dia dan rumahnya serta segala yang dimilikinya? Apa yang dikerjakannya telah kau berkati dan apa yang dimilikinya makin bertambah di negeri itu. Tetapi ulurkanlah tanganmu dan jamahlah segala yang dipunyainya. Ia pasti mengutuki engkau di hadapanmu. Maka firman Tuhan kepada iblis, nah segala yang dipunyailah ada di dalam kuasamu. Hanya janganlah engkau mengulurkan tanganmu terhadap dirinya. Kemudian pergilah iblis dari hadapan Ayub. Dari hadapan Tuhan. Kok Ayub? Nah, saudara yang dikasih Tuhan, kalau saudara baca ayat ini dengan teliti, saudara akan timbul pertanyaan. Sepertinya Tuhan kok mengikuti usulnya iblis. Benar gak? Benar gak? Sepertinya Tuhan bilang, oke iblis, kita lihat, lakukan apa yang kamu mau. Nah, sesungguhnya bukan itu. Tetapi memang Tuhan menyetujui usulnya si setan. Tetapi Tuhan punya tujuan yang lain yang berbeda dengan apa tujuan setan. Nah, tujuan setan berkata kepada kepada Tuhan, Ayub bukan orang baik, Ayub bukan orang yang setia. Dia baik, dia setia karena Tuhan jagai semuanya. Nah, semua pun akan bisa seperti itu, nggak perlu Ayub. Padahal di dalam ayat yang ke-8 tadi kita lihat, Tuhan sangat bragging, Tuhan sangat boasting dengan kebenarannya Ayub. Jadi Ayub dipuji oleh Tuhan. Bukan di hadapan manusia saja, tapi di hadapan setan. Nah, saudara perhatikan, setan selalu tidak suka dengan apa yang Tuhan suka. Setan selalu akan against dengan apa yang Tuhan suka. Dan dia berkata, Ayub tidak mungkin setia. Kalau Tuhan tidak berkati, Tuhan tidak jagai, Tuhan tidak karuniai. Dan coba sekarang, angkat semua penjagaanmu, angkat semua apa yang berkatmu. Kita lihat. Nah, Tuhan berkata kepada setan, nah, segala yang dipunyainya ada dalam kuasamu. Hanya janganlah engkau mengulurkan tanganmu terhadap dirinya. Saudara perhatikan, setan bisa membuat Ayub dengan masalah, mengambil hartanya, mengambil jiwa anak-anaknya atas seizin Tuhan. Kita baca Ayub 1 ayat 18 sampai 19. Yuk. 2, 3. Sementara orang itu berbicara, datanglah orang lain dan berkata, anak-anak tuan yang lelaki dan yang perempuan sedang makan-makan dan minum-minum anggur di rumah saudara mereka yang sulung. Stop. Siapa yang suka makan-makan dan minum anggur? Salah enggak? Enggak, Tuhan enggak marah. Amin. Tuhan gak marah, anak-anaknya Ayub makan, pesta, minum wine, it's okay. Wah, nomor 1 Sam. Wah, ya, karena dia paling suka kalau makan dan minum wine. Gak ada wine, dia bawa wine, oke. Ya, saya juga pernah dikasih wine gitu loh. Nah, Ibu Gembala katakan jangan mabuk. Tapi tidak tertulis di dalam ayat ini bahwa anak-anak Ayub mabok. Tidak. Tidak mabok. Jadi boleh minum wine. Nah, saya hanya minum wine kalau
perjamuan kudus dan itu pun cuma 1 sloki. Jadi kalau saudara mau kasih saya wine boleh dan saya minum pada waktu perjamuan kudus, bukan minta, menghimbau. Bodoh aja kata Ibu Nia, katanya terserah, itu tafsiran masing-masing. Oke, jadi kita lihat karena Tuhan berkata bahwa silakan, maka iblis akhirnya melakukan. Ayat 19. Maka tiba-tiba angin ribut bertiup dari seberang padang gurun. Rumah itu dilandanya pada 4 penjurunya dan roboh menimpa orang-orang muda itu. Sehingga mereka mati, hanya aku sendiri yang luput sehingga dapat memberitahukan hal itu kepada Tuhan. Lalu kita lihat sekarang ayat yang Ayub pasal 2 ayat 4 sampai 6. Yuk kita baca 2, 3. Lalu jawab iblis kepada Tuhan, kulit ganti kulit, orang akan memberikan segala yang dipunyainya ganti nyawanya. Tetapi ulurkanlah tanganmu dan jamahlah tulang dan dagingnya, ia pasti mengutuki engkau di hadapanmu. Maka firman Tuhan kepada iblis, nah ia ada dalam kuasamu, hanya sayangkan nyawanya. Saudara perhatikan, serangan pertama, iblis nyerang Ayub, anaknya mati. Hartanya habis, tapi Ayub tetap bertahan. Terus datang lagi iblis kepada Tuhan. Iblis bilang, Tuhan sekarang cobai apa yang ada di dalam fisiknya Ayub, yaitu kesehatannya. Dan pada waktu Tuhan berkata silahkan lakukan, tapi jangan ganggu jiwanya. Pada serangan pertama Tuhan berkata kepada setan, jangan sentuh dirinya Ayub. Saudara, dari 2 statement ini saya belajar dan saya sangat dikuatkan. Seperti lagu yang Roni nyanyikan tadi, bahwa tidak sehelai rambut pun akan jatuh ke tanah tanpa seizin Tuhan. Iblis hanya bisa memberikan persoalan penderitaan selama itu diizinkan Tuhan. Senggol kiri kanannya, denger gitu loh. Ya, amin. Amin. Jadi iblis tidak bisa berbuat melebihi apa yang Tuhan limited buat hidup dia. Nah, kita anak-anak Tuhan sudah ditakar oleh Tuhan, sudah dibatasi oleh Tuhan, bahwa apa yang terjadi dalam diri kita semua ada dalam kehendak Tuhan. Lalu ada orang berkata, lalu bagaimana dengan free will? Saya berkata, Tuhan absolut kontrol hidup kita. Free will kita mungkin ada bagiannya, tetapi bagian-bagian free will kita bisa salah, tetapi Tuhan bisa mengubah kembali menjadi kebaikan. Amin. Mari kita baca statement ini yuk bersama-sama. 2, 3. Tuhan hanya mengizinkan penderitaan ke dalam hidup Ayub sebagai alat untuk mencapai tujuan Tuhan yang berlawanan dengan tujuan setan. Perhatikan ini. Setan bertujuan untuk menghancurkan hidup Ayub dan membuat Ayub berontak dan mengutuki Tuhan, betul? Tetapi Tuhan mengizinkan kepada setan untuk melakukan sesuai dengan tujuannya. Tapi di balik ini Tuhan punya tujuan yang sangat berbeda dengan tujuan setan. Nangkep enggak? Mungkin Ayub sendiri tidak sadar apa yang akan Tuhan lakukan. Tidak tahu. Pada hidup kita juga sama. Kita tidak tahu kenapa Tuhan mengizinkan permasalahan, penderitaan dalam hidup kita. Tetapi yang saya mau warning kepada kita semuanya, bahwa setan bekerja dalam hidup kita tidak kenal lelah. Setan mencoba menghancurkan iman kita dengan persisten. Satan persuasion dan persisten. Persuasion itu bahasa Indonesia apa sih? Membujuk dengan cara yang terselubung. Persuasion. Dan dengan persuasion dan persisten. Setan memakai apa yang menjadi berkat Ayub, kekuatan Ayub, iman Ayub, justru itu dihancurkan. That's persuasion. Setiap sesuatu yang Tuhan mau bangkitkan dalam diri kita, yang mau menjadi andalan buat Tuhan bekerja, itu akan diserang setan supaya gagal. Perhatikan ini.
Sometimes kita misunderstanding. Oh, kalau ini berarti mengalami masalah, ini bukan kehendak Tuhan. Karena kita sering berdoa kalau kehendak Tuhan semua dilancarkan, semua dibereskan. Tapi banyak kali justru apa yang Tuhan mau bangkitkan dalam diri kita, itu dihajar oleh setan supaya kita berpikir kebalikan. Dan seperti saya katakan tadi, setan sudah menyerang pertama dengan mengambil harta Ayub. Yang kedua, setan menyerang kedua dengan mengambil anak-anak Ayub. Dan tidak berhasil. Yang kedua, setan bilang, berikan aku lagi sekali lagi. Aku kasihkan penyakit kepada Ayub. Kalau orang dikasih penyakit, mungkin kepada dirinya dia lebih tidak tahan. Kalau menghadapi orang lain, keadaan, harta dan lain sebagainya dia lebih tahan. Tapi dalam keadaan yang seperti itu, bukan cuma dirinya. Tetapi nanti kita akan lihat, istrinya Ayub juga ikut balelo. Nah, sometimes kita melihat segala sesuatu dalam diri kita sepertinya ruin. Tetapi Tuhan sungguh-sungguh tidak tinggal diam. Satan limited permission. Ini yang akan saya tekankan lebih jauh lagi. Ayub 1 ayat 12, yuk kita baca 2-3. Maka firman Tuhan, ayo dong 2-3. Maka firman Tuhan kepada iblis, nah segala yang dipunyainya ada dalam kuasamu. Hanya janganlah engkau mengulurkan tanganmu terhadap dirinya. Kemudian pergilah iblis dari hadapan Tuhan. Ayub 2 ayat 6, yuk kita baca. Maka firman Tuhan kepada iblis, nah ia ada dalam kuasamu. Hanya sayangkan nyawanya. Coba lihat saya. Siapa pencetus ide untuk melakukan masalah, penderitaan, penyakit ke dalam hidup Ayub? Bukan Tuhan. Dengar baik-baik. Setiap masalah, setiap problem, setiap penderitaan, bukan Tuhan pencetus idenya. Selalu setan atau dosa kita. Perhatikan ini. Kesalahan kita bisa menjadikan kita penderitaan sebagai disiplin. Tetapi Tuhan tidak pernah punya ide dasar untuk membuat hidup kita masuk ke dalam kekelaman, untuk membuat hidup kita jatuh dalam penderitaan, untuk membuat hidup kita mengalami kesakitan. Karena sejak dari awal penciptaan, dalam kitab Kejadian kita pelajari, Tuhan menciptakan manusia perfect. Without blameless dan without sickness, without anything defect. Alam semesta pun dalam perfection, dalam sinergi, dalam kerja yang sangat sempurna. Jadi tidak ada penyakit waktu Adam belum jatuh dalam dosa. Tidak ada binatang buas. Tidak ada ular kobra beracun, tidak ada singa makan singa. Singa makan singa. Singa makan sapi. Samuel makan wagyu. Enggak. Saudara, semua dalam perfection, semua dalam keindahan. Lalu kapan terjadinya masalah, penderitaan, penyakit, suffering? Waktu Adam jatuh dalam dosa. Dimulailah era itu. Jadi saya membuat satu statement. Tuhan tidak bertanggung jawab secara langsung atas semua kesakitan dan penderitaan yang kita alami dan bahkan yang terjadi di dalam dunia ini. Bukan Tuhan penyebabnya. Bukan Tuhan penanggung jawabnya. Tetapi seperti kasus Ayub, Tuhan mengizinkan setan melakukannya. Demi untuk kebaikan yang Ayub sendiri belum tahu. Dan pada waktu dunia menghadapi COVID, pada waktu dunia menghadapi musibah perang, menghadapi masalah aniaya, bahkan Hitler dan lain sebagainya. Itu Tuhan izinkan terjadi karena Tuhan mau membuat dunia sadar akan sesuatu yang Tuhan akan kerjakan untuk memulihkan bumi ini nantinya. Amin. Dalam segala keadaan Tuhan adalah yang memegang kendali dan berkuasa mutlak. Di seluruh alam semesta ini tidak ada dua kekuasaan yang saling bertentangan untuk berebut kekuasaan.
Saya dulu sering diceritakan di dunia ini ada dua kuasa. Kuasa kegelapan dan kuasa Tuhan. Mereka berperang seperti di sini malaikat hitam, di sini malaikat putih. Memperebutkan Samuel Yusuf. Kadang-kadang Samuel Yusuf mendengar ke hitam, Samuel Yusuf mendengar ke putih. Jadi mana yang kita dengar itu yang akan menang. Dan itu satu filosofi yang tidak tepat sama sekali. Memang benar ada kejahatan di muka bumi ini sejak jatuh dalam dosa. Sejak Tuhan membiarkan setan mengambil semua kebenaran dari Adam. Saudara, tetapi dengar baik-baik. Seperti yang kita baca tadi. Bahwa setan tidak berkuasa melakukan apapun tanpa seizin Tuhan. Dengar ini baik-baik. Jadi buat apa kita mesti susah? Saya khotbah pada diri saya sendiri ini. Saya sedang khotbah kepada diri saya sendiri. Buat apa saya mesti takut? Buat apa saya mesti gemetar? Karena semua dalam hidup kita sudah diatur oleh Tuhan. Tadi Roni berkata dalam pujiannya, tak sehelai rambut pun akan jatuh ke tanah kalau tidak seizin Tuhan. Dan tidak mungkin ada pemberontakan di dalam bumi ini kalau tidak Tuhan izinkan. Tidak mungkin ada kematian, kesakitan kalau tidak Tuhan izinkan. Perhatikan, kata izinkan dan pencetus ide atau kehendak Tuhan itu two different thing. Are you with me? Jelas? Dalam segala keadaan, iblis tidak berkuasa untuk menghancurkan hidup kita. Amin. Ada banyak pepatah berkata jangan beri celah kepada iblis. Benar, tapi nggak mungkin kita nggak memberi celah kepada iblis. Kenapa? Karena kita sendiri masih hidup dalam kelemahan. Kita sendiri masih hidup dalam kekurangan. Kita masih hidup dalam segala embel-embel dosa. Kita belum terlepas dari dosa. Yang harus kita bayangkan, bukan yang harus kita pikirkan adalah ini. Ingat, sejatuh apapun kita, sedosa apapun kita, Tuhan sudah mati 2000 tahun yang lalu sebelum kita lahir buat hidup kita. Nanti dalam Seed Desember dikatakan bahwa Tuhan akan melayani hamba-hambanya yang setia pada waktu kedatangan yang kedua. Saya sangat diberkati dengan pengertian ini. Kalau 2000 tahun yang lalu Tuhan sudah melayani kita dengan mati di atas kayu salib. Dan nanti kedatangannya yang kedua, dia akan melayani kita. Dia akan di dalam ayat itu dikatakan Tuhan akan mengikat pinggangnya dan mengambil baju jubah pelayan dan dia akan melayani hamba-hambanya yang setia. Dulu dia melayani di atas kayu salib. Nanti dia akan melayani kita duduk di meja makan. Saudara perhatikan ini. Dulu kita diselamatkan waktu kita belum kenal Tuhan sama sekali. Waktu kita belum tahu apapun soal firman. Tapi dia turun mati dan menjamah kita dan mengubah kita. Lalu dia akan melayani kita. Yang di tengah ini gimana? Inilah justru persoalan kita. Inilah persoalan kita. Kalau dulu Tuhan sudah buat kita, melayani kita, menjadi hamba dan mati di kayu salib buat kita. Kalau nanti dia datang yang kedua, dia akan melayani kita. Masa sekarang tidak? Are you with me? Masa sekarang dia akan biarkan kita jatuh? Nggak mungkin. Amin. Ini sangat-sangat membuat saya bangkit dan sangat membuat saya berkata bahwa sungguh Tuhan yang saya sembah, Tuhan yang luar biasa. Setan harus minta izin Tuhan untuk melukai dan membuat Ayub menderita. Tanpa seizin Tuhan, setan tidak bisa berbuat apapun pada Ayub. Di hadapan Tuhan, setan, dunia, rencana jahat orang tidak ada apa-apanya. Ada yang berkata, iya Pak saya percaya. Tapi bagaimana dengan diri kita sendiri? Kita bisa gak menghancurkan rencana Tuhan? My goodness. Kalau keinginan saudara, kalau dosa saudara bisa menghancurkan rencana Tuhan. Berarti dosa saudara, keinginan saudara lebih kuat dari kuasa Tuhan. Dulu saya salah khotbah, saya berkata iya mungkin diri kita sendiri yang bisa menghancurkan kehendak Tuhan. Tapi sekarang saya berkata tidak mungkin.
Karena Tuhan mengontrol kita dengan kuasanya. Bukan menjadikan kita robot, bukan. Tapi Tuhan membiarkan seperti membiarkan Ayub jatuh dalam permasalahan. Jatuh bangun tetapi semakin hari semakin bangun semakin indah lebih menyerupai Tuhan. Jadi jangan takut dengan hidup kita. Jangan takut dengan dosa kita. Jangan takut. Free will kita bebas kita. Saya berkata yes free will ada. Tetapi free will pun dalam genggamannya Tuhan. Oke, untuk memberikan ayat yang peneguhannya, kita lihat yuk kita baca ini salah satu ayat yang paling sering juga saya katakan. Apalkan ini ayat dari Paulus yang sangat mendebarkan buat saya. 1 Korintus 10 ayat 13, 2, 3. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Hei orang-orang pinter, hei orang-orang yang dididik untuk solve the problem. Kita harus belajar bahwa yang akan menjawab, yang akan mencari jalan keluar bukan pendidikan kita, bukan iman kita, bukan kerohanian kita, bukan doa kita, tetapi Tuhan sendiri. Ayat ini berkata bahwa dia sudah mengukur semua masalah yang diizinkan terjadi. Contohnya Ayub yang jelas kita baca tadi, Tuhan bilang jangan ganggu tubuhnya. Yang kedua Tuhan bilang jangan ganggu nyawanya. Dan iblis tidak bisa berbuat apapun. Ada limitation. Dan Tuhan sudah mengukur kepada Anda. Mungkin Anda stres. Saya pernah depres, saya sudah saksi 2 minggu lalu. Bagaimana saya pernah depres dan usus saya infeksi, dipotong 30 cm. Dan saya pernah stres waktu mengalami kasus tahun lalu. Sampai saya dipanggilkan ambulan dan masuk rumah sakit. Hal-hal itu Tuhan izinkan terjadi. Ya saya harus mengakui itu karena kelemahan saya. Karena saya tahu Tuhan, tahu firman Tuhan. Tapi pada waktu kita menghadapi kasusnya sendiri. Justru inilah Tuhan izinkan terjadi dalam diri kita. Supaya kita bukan cuma tahu, tapi kita melihat, mendengar, dan mengalami sendiri. Dan itulah sebetulnya tujuan Tuhan untuk mengizinkan permasalahan penderitaan terjadi dalam hidup Ayub. Itulah tujuan Tuhan. Bukan cuma sekedar kita tahu secara pengetahuan, tahu secara otak, tahu secara knowledge. Tetapi Tuhan mau hidup kita berjalan dengan kehendaknya. Yes, you might be fall. Ya kita mungkin berbuat dosa, ya mungkin kita depres, ya mungkin kita stres, ya mungkin kita ditinggalkan, ya mungkin kita mengalami hal-hal yang kita tidak sukai. But bear in your mind, keep your fight, bahwa Tuhan ada bersama dengan engkau. Dia tidak akan pernah meninggalkan engkau. Jadi jelas ya, masalahnya Tuhan begitu amat sangat baik. Tuhan begitu amat sangat baik buat kita. Lalu kita lihat sekarang untuk bahan pelajaran Satan persecution. Ayub 2 ayat 7 sampai 8. Yuk kita baca 2, 3. Kemudian iblis pergi dari hadapan Tuhan, lalu ditimpanya Ayub dengan bara yang busuk dari telapak kakinya sampai ke batu kepalanya. Lalu Ayub mengambil sekeping beling untuk menggaruk-garuk badannya sambil duduk di tengah-tengah abu. Saudara lihat, kok Tuhan yang baik, kok Tuhan yang hebat, kok Tuhan yang luar biasa, kok mengizinkan hambanya yang setia untuk mengalami penyakit yang memalukan, menyakitkan, dan yang sangat membuat Ayub depres. Jadi kalau ada hamba Tuhan yang berkata, Tuhan tidak mungkin mengizinkan hal-hal yang buruk dalam hidup kita. Saudara perlu untuk belajar lagi mentelaah. Tuhan mengizinkan hal-hal yang buruk dalam hidup kita. Bukan untuk menghancurkan kita. Tapi untuk mengekspos apa yang memang kurang dalam diri kita. Untuk Tuhan perbaiki. Amin. Oke, yuk kita baca statement ini. 2, 3.
Tuhan yang kita sembah dan layani bukanlah hanya Tuhan yang berdaulat atas penderitaan kita. Tetapi dia juga Tuhan yang punya tujuan yang indah di dalam proses penderitaan yang kita alami. Amin. Waktu kita menderita, waktu kita stres, waktu kita sakit, waktu kita merasa tidak tahan. Ingat bahwa Tuhan mengizinkan ini untuk kebaikan kita. Yang membuat kita tidak tahan seringkali adalah ego dan selfish kita. Yang berkata, apa salahku? Apa dosaku? Sampai aku harus mengalami seperti ini. Kalau saudara masih berpikir seperti itu, we are in the trap of religious spirit. Kita ada di dalam jebakan roh agamawi. Yang berkata bahwa kalau kamu benar, kalau kamu hidup baik, tidak mungkin ada masalah terjadi dalam hidupmu. Dan itu adalah religious. Jadi Tuhan bertindak baik pada waktu kita berbuat baik. Tuhan memberkati kita waktu kita bayar perpuluhan. Tuhan berbuat baik pada waktu kita melayani Dia. Tapi kalau tidak, belum tentu. Sehingga banyak sekali di luar sana sampai sekarang berkata bahwa ayo melayani, nanti kamu diberkati. Kalau kamu nggak melayani, nanti tidak diberkati. Please, jangan sampai statement ini masih keluar dari mulut kita. Saudara melayani, tidak melayani, saudara sudah diberkati Tuhan. Tetapi kita melayani Tuhan bukan karena untuk diberkati. Justru sebagai tanda terima kasih kita. Karena Tuhan sudah sangat baik pada kita. Bukan minta upah lagi. Tetapi sebagai tanda appreciation, tanda give thank kepada Dia. Nah kalau saudara sudah ditolong, sudah ditebus, sudah dilahirkan baru, sudah dilakukan mujizat. Dan kita tidak buat apa-apa. Cuma bilang thank you God. Nah ini sesuatu hal yang berkata bahwa apa yang Tuhan kerjakan buat kita tidak besar, tidak hebat. Sehingga kita cuma bilang cukup thank you. Saudara kalau dikasih uang $50 sama orang, saudara akan bilang thank you. Tapi kalau saudara dikasih uang $50 juta sama orang, saudara akan bilang apa? Thank you, thank you, thank you, thank you, thank you, thank you. Sederhananya itu saja. Seringkali kita hanya berpikir bahwa kita, ya saya tahu Tuhan baik. Ya tahu Tuhan sudah memberkati. Ya saya tahu Tuhan sudah menolong. Makanya saya bilang thank you God, that's all. Karena kita merasa bahwa apa yang Tuhan berikan dalam hidup kita ya cukup udah. Tapi kalau saudara betul-betul merasakan, menikmati bahwa Tuhan sudah memberikan yang luar biasa dalam hidup kita. Yang tidak mungkin kita capai, yang tidak mungkin kita peroleh. Maka kita tidak akan cuma bilang, thank you Lord. Nah, kita akan menjadi budak Dia. Kita akan sujud menyembah Dia. Kita akan berkata, apa saja Tuhan, aku mau melayani Engkau. Karena keluar dari hati yang begitu mengasihi. Amin. Setan punya tujuan dalam penderitaan kita. Tetapi Tuhan juga punya tujuan dalam penderitaan kita. Dan dengar baik-baik, tujuan Tuhan pasti menang. Amin. Tujuan Tuhan pasti menang. No matter kita sekarang ini gak ngerti, bodoh. Kita sedang dijajah oleh keadaan yang berkata buruknya hidup kita, buruknya kesehatan kita, buruknya gereja kita dan lain sebagainya. No matter what. Saya cuma punya keyakinan hidup saya, gereja ini adalah milik Tuhan. Bukan milik Samuel Yusuf. Amin. Tidak mungkin Tuhan akan menghancurkan gerejanya karena gerejanya adalah yang Tuhan kasihi. Amin. Tapi bukan berarti bahwa dalam kehidupan bergereja tidak terjadi gejolak, tidak terjadi riak-riak, tidak terjadi gelombang. Itu Tuhan izinkan untuk mendewasakan hidup kita. Lihat Ayub 42 ayat yang kedua. Yuk kita baca 2, 3. Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang amin.
Ini absolut mutlak bahwa kehendak Tuhan, rencana Tuhan, planning Tuhan, firman Tuhan tidak mungkin gagal. Bahkan Tuhan sendiri tidak mungkin mencabutnya, tidak mungkin mendelete-nya. Karena dia selalu kalau berfirman, dia tidak akan membatalkannya. Apalagi setan, apalagi Samuel, apalagi orang yang berniat jahat. 2 minggu lagi kita akan belajar bagaimana rencana jahat trik orang-orang dalam hidup Yusuf pun tidak terjadi. Kenapa? Karena Tuhan membela Yusuf. Karena Tuhan punya rencana dalam hidup Yusuf. Saudara, intrik orang, rencana jahat orang, bahkan rencana kita sendiri yang goblok. Sorry, bukan saudara yang goblok, saya yang goblok. Seringkali saya juga goblok untuk melakukan sesuatu kesalahan di hadapan Tuhan. Dan itu sebabnya saya pun sering diizinkan Tuhan masuk dalam lembah kekelaman, mengalami persoalan. Karena Tuhan sedang mendidik kita. Pak, bagaimana kalau saudara? Pak, bagaimana kalau suami atau istri? Kita belajar dari Ayub. Tentang saudara kita belajar nanti dari Yusuf. Dari Ayub kita belajar bahwa istrinya pun sangat against dengan prinsip Ayub. Saudara, sementara setan bertujuan membuat Ayub mengutuk Tuhan, tetapi Tuhan akan memanfaatkan penderitaan Ayub untuk membuat Ayub mencintai Tuhan, bukan karena berkatnya saja, tetapi Ayub mengasihi pribadi Tuhan dengan segenap hati dan pikirannya dengan tulus. Ini yang saya katakan tadi di awal. Meskipun kita sudah baik, meskipun kita sudah indah, tapi kita akan diprun, kita akan dipangkas lewat masalah, persoalan, penderitaan, kesakitan yang akan membuat kita semakin hari semakin murni menyerupai Dia. Nah, sekarang kita lihat, Pak, bagaimana kalau suami saya, istri saya selalu menyakiti kita? Ini jawabnya. Job abandoned by his wife. Ayub 2, enggak, sebelumnya ini dulu. Ini harus dulu. Sebelum ke sana kita baca ini dulu. Tadi saya berkata bahwa Tuhan punya tujuan. Iblis punya tujuan. Yuk kita baca Yohanes 10 ayat 10. 2, 3. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyai jalan. Lihat gak? Setan sama Tuhan selalu bertentangan. Tetapi setan tidak berkuasa atas Tuhan. Setan tidak berkuasa atas hidup kita. Setan datang untuk menghancurkan kita. Tapi Tuhan bilang, no way, aku ada di sini. Pencuri datang hanya untuk membunuh, mencuri dan membinasakan. Jadi kalau saudara dalam permasalahan, terus tidur nggak bisa, stres dan banyak apa semuanya. Lalu macam-macam penyakit menyerang hidup kita. Saudara, mari kita introspeksi. Apakah iman kita sudah benar di hadapan Tuhan? Oh iya, saya percaya Tuhan. Oke. Mungkin percayamu malu di pikiran. Tapi kalau percayamu sudah dari hati. Saya kasih satu jurus sederhana saja. Even kita mati. Kita mati masuk ke kekekalan bersama Tuhan. That's it. Itu yang membuat saya sampai. Ada orang berkata, iya kalau mati. Kalau sampai stroke, pian swing, di kursi udara meleleh. Itu bukan Tuhan yang saya tahu. Lu banyak contohnya. Jangan ambil contoh orang lain. Ambillah contoh kebenaran firman Tuhan. Amin. Bahkan rambut jatuh ke tanah pun tidak terjadi. Kalau sampai diizinkan Tuhan, amit-amit, delete, ini hanya umpama. Samuel sampai duduk di kursi roda, seperti itu. Saya percaya, saya berdoa Tuhan, itu tidak terjadi dalam hidupku. Amin. Saya cuma berdoa kalau memang sudah waktunya. Gak perlu stres, gak perlu masuk kursi roda, gak perlu stroke. Tuhan ambil aku bersama dengan Tuhan. Bukan putus asa, bukan hopeless dan lain sebagainya. Tapi siapa sih orang, saudara, saya sering berkata bahwa sehebat apapun kita. Kalau begitu doa mujizat terjadi, begitu doa mujizat terjadi. Ini bumi makin penuh, betul gak? Gak ada orang mati. Betul gak? But sehebat apapun iman kita, sehebat apapun perbuatan kita. One day kita doa, Tuhan gak jawab, kita mati.
Kenapa kita mesti kecewa? Pengertian ini yang kita bawa. Seringkali membuat kita stres. Saya pernah, bukan saya nuduh orang lain. Enggak, it's myself. Tadi saya bilang saya sendiri bodoh. Sampai sempat stres, depres. Dan sampai sempat infeksi usus, sampai sempat jantungnya nyempit dan lain sebagainya. Saya belajar banyak bagaimana mengelola hidup kita dari kasih Tuhan. Dari firman Tuhan. Yes, saya jatuh. Yes, saya gagal. Yes, saya salah. Tetapi saya mau bangkit lagi. Saya mau berkata, Tuhan, hidupku hanya untuk menyenangkan-Mu. Nah, sekarang kita lihat. Pak, bagaimana kalau hidup itu? Bapak enak punya istri yang rohani, punya suami yang rohani, punya anak yang rohani. Saudara, semua pasti akan punya prosesnya masing-masing. Lihat, Job's abandoned by his wife. Ayub 2 ayat 9. Yuk kita baca 2, 3. Maka berkatalah istrinya kepadanya, masih bertekunkah engkau dalam kesalahanmu? Kutuk kesalehanmu, kutukilah Allahmu dan matilah. Mungkin suami saudara, istri saudara tidak seperti ini. Tapi ada dalam versi yang lain. Mungkin kita tidak sepaham dengan istri kita tidak sepaham dengan kita. Maka kita sampai pada titik bahwa ya sudah karepku. Nah, saudara, ini poinnya. Kita masih mau mendengarkan suami atau istri kita yang menyuruh kita keluar dari kehendak Tuhan. Mungkin tidak jelas-jelas keluar dari kehendak Tuhan. Tapi apa yang suami atau istrimu katakan tidak sesuai dengan apa yang engkau dapatkan dari Tuhan. Nah, persoalannya Tuhan akan berkata begini, bukan Tuhan. Kita akan berkata begini. Ya mungkin saja yang kau dapatkan dari Tuhan itu salah. Jadi kita nggak perlu berdebat. Pendapat yang dari Tuhan buat kita salah atau benar, yang harus kita uji adalah apakah pendapat kita sesuai dengan firman Tuhan atau tidak. Kalau itu sesuai dengan firman Tuhan, kita nggak perlu marah, kita nggak perlu argue, kita nggak perlu berdebat, kita nggak perlu menang-menangan. Apalagi kalau kita salah, ya harus ngaku salah. Kalau belum mau ngaku salah, minta ampun sama Tuhan. Tapi intinya, kalaupun orang-orang sekitar kita, orang-orang terdekat kita meninggalkan kita, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Amin. Dan kebenaran kita tidak perlu diargukan, tidak perlu diperdebatkan. Ayub cuma berkata, kita jawab, jawaban Ayub 2 ayat 10. Berkata begini, 2, 3. Tetapi jawab Ayub kepadanya, engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Nah, statement Ayub ini bagi kita orang-orang beragama nggak cocok. Dia berkata, apakah kita cuma mau menerima yang baik dari Allah saja? Dan kita tidak mau menerima yang buruk. Orang yang punya prinsip agama yang kuat akan berkata, kamu yang salah. Tuhan tidak pernah memberikan yang buruk dalam hidup kita. Are you with me? Jadi kamu yang harus berubah. Saya sudah ngomong tadi, memang Tuhan tidak pernah menginisiate yang buruk dalam hidup kita. Are you with me? Tetapi kalau yang buruk terjadi dalam hidup kita, itu sudah diizinkan Tuhan untuk kebaikan kita. Masih banyak yang belum bisa menerima ini. Kalau sesuatu yang buruk terjadi dalam diri kita, bukan initiation dari Tuhan, bukan inisiatif dari Tuhan, tetapi Tuhan mengizinkan sesuatu yang buruk dalam diri kita untuk membuat kita menyadari bahwa kita harus lebih baik menjadi seperti Tuhan. Amin. Dan kita tidak perlu berdebat, kita tidak perlu marah-marah. Diam, Tuhan sendiri akan membela kebenarannya. Nah, dalam pengertian ini, Ayub sangat mengerti anugerah Tuhan. Bahwa anak, harta, berkat, kesehatan, termasuk istri pun adalah berkat Tuhan, anugerah Tuhan.
Ayub mengerti kebenaran Injil atau firman pada waktu itu. Bahwa pada waktu kita percaya kepada Tuhan, maka bukanlah kita mendapatkan semua yang kita inginkan. Perhatikan ini. Saya mau buat statement ini. Pada waktu kita percaya kepada Tuhan, bukanlah satu jaminan bahwa kita akan mendapatkan semua yang kita inginkan. Halo? Perlu saya ulang lagi? Pada waktu kita beriman dan percaya sungguh-sungguh kepada Tuhan, bukanlah cara untuk mendapatkan semua yang kita inginkan. Tetapi dengan beriman kepada Tuhan, menjadi hamba Tuhan, menjadi anak Tuhan, adalah kita mendapatkan satu pribadi utuh, yaitu pribadi Tuhan Yesus sendiri. That's more than enough. Ini yang harus terus kita dengungkan. Ini yang harus terus kita khotbahkan kepada diri kita. Bahkan janji Tuhan, pernyataan Tuhan yang Tuhan berikan kepada Abraham. Dengar baik-baik, akan punya keturunan yang banyak, akan menjadi bangsa yang besar. Tidak terjadi pada waktu Abraham masih hidup. Tapi pernyataan Tuhan, janji Tuhan terjadi setelah generasi ketiga. Saudara perhatikan ini, bukan satu kegagalan waktu apa yang Tuhan katakan pada hidup kita belum terjadi pada waktu kita hidup. Karena janji Tuhan mungkin kalau Tuhan berjanji besok akan aku lakukan dan ternyata tidak terjadi. Ya itu salah, bukan Tuhan yang salah. Berarti kita salah mendengarnya. Bukan besok keinginan Tuhan, besok keinginan kita. Are you with me? This is explaining. Jelas? Jadi The Book of Job, kitab Ayub memberikan pengajaran kepada kita yang sangat bagus. Bahwa there is a hope in suffering. There is a future in suffering. And suffering is not meaningless. God will accomplish his grand purpose using certain purpose. Are you with me? Kok gak ada yang saya amin? Saya akan ulangi. God accomplished his grand purpose using certain purpose. Tuhan tidak berkata, minggir setan, jangan lakukan. Tuhan berkata, silakan. Kamu lakukan kejahatanmu, kamu lakukan kutukanmu, kamu lakukan pencurianmu, tapi aku akan lakukan dari sisi yang lain. Aku akan menguatkan hambaku Ayub untuk melewati semua itu. What a beautiful story. Dan inilah sebetulnya hidup kita semuanya. Saya nggak tahu, tiba-tiba Roh Kudus berkata begini, ada di antara kita yang sedang mengalami unfair. Saudara diperlakukan oleh saudaramu, oleh keluargamu, kau direndahkan, bahkan hak-hakmu dihapuskan. Tuhan berkata, I am yours. Akulah milikmu. Jangan iri. Jangan menuntut fairness. Jangan menuntut judge. Tapi terimalah Tuhan. It is more than enough. Mungkin warisan. Mungkin janji. Mungkin apapun yang dijanjikan kepada hidupmu. Dan tidak terjadi. Saudara marah. Saudara merasa kecewa. Tuhan bilang, let it go. Karena aku akan mengganti yang kamu hilang dengan diriku sendiri. Dalam cerita Ayub nanti kita lihat tutupnya. Tuhan memulihkan. Tetapi seringkali tidak terjadi pemulihan secara fisikal. Tetapi akan terjadi bukan cuma pemulihan. Kemuliaan Tuhan dalam hidup kita semakin indah. Nah tadi suami istri. Sekarang teman dan kolega. Oke, kita baca statement ini dulu. 2, 3. Jika kita mengerti bahwa Tuhan berdaulat atas semua penderitaan kita. Dan jika kita mengerti bahwa Tuhan punya tujuan yang indah di balik semua penderitaan kita. Maka kita akan bisa mengerti kebaikan Tuhan di balik penderitaan kita. Amin.
Ini yang poin terakhir. Maka kita akan bisa mengerti dan menerima kebaikan Tuhan di dalam penderitaan kita. Oh, haleluya. Amin. Bahwa di dalam penderitaan pun Tuhan melakukan kebaikan buat kita. Oh my goodness. Mungkin teman bisnis kita mencoba menghancurkan kita. Mungkin teman kolega kita mencoba menghancurkan kita. Saudara, tapi di balik itu semua kalau sudah terjadi, mungkin duit hilang, mungkin sejahtera kita beberapa saat hilang, tetapi jangan izinkan itu terus terjadi. Minta pribadi Tuhan pulihkan kita. Seperti Ayub. Ayub Job assaulted by his friend. Wah, saya harus mengebut ini. Ya, cepat. Oke. Ayub 2 ayat 11-13. Ketika ketiga sahabat Ayub mendengar kabar tentang segala malapetaka yang menimpa dia, maka datanglah mereka dari tempatnya masing-masing, yakni Elifas orang Teman dan Bildad orang Suah serta Zofar orang Naamah. Mereka bersepakat untuk mengucapkan bela sungkawa kepadanya dan menghibur dia. Ketika mereka memandang dari jauh, mereka tidak mengenalinya lagi. Lalu menangislah mereka dengan suara nyaring. Mereka mengoyak jubahnya dan menaburkan debu ke kepala terhadap langit. Lalu mereka duduk bersama-sama dengan dia di tanah selama 7 hari 7 malam. Seorang pun tidak mengucapkan sepatah kata kepadanya karena mereka melihat bahwa sangat berat penderitaannya. Saudara, orang-orang berempati kepada kita. Tetapi tidak demikian dengan temannya Ayub. Zofar, Bildad dan lain-lain, Elifas berempati pada mulanya saja. Setelah mereka dekat dengan Ayub dan mereka berdialog dengan Ayub, ternyata mereka menuduh Ayub salah. Mungkin orang-orang sekitar Anda berkata, kamu sih yang salah. Kamu sih yang gak benar. Kamu sih yang begini. Kamu sih yang begitu. Don't listen to that accusation. Amen. Tapi juga jangan sok jago. Aku benar. Kamu yang salah. Kamu paling salah. Aku yang paling benar. Tidak. Seperti saya katakan tadi. Bahwa kita walaupun benar. Tetap maintain kita punya purity dan punya humble. Apa yang Ayub lakukan? Berdoa buat teman-temannya. Tuhan yang suruh. Di akhir Job pasal 42. Tuhan berkata kepada Ayub. Ayub, doain teman-temanmu. Dan Tuhan juga berkata kepada teman-temannya untuk datang minta maaf kepada Ayub. Saudara, jangan punya kepahitan kepada istri, suami, anak, teman, pendeta, kolega bisnis, tetangga. Halo, jangan punya kepahitan. Amin. Yes, mungkin mereka menyakiti kita. Aduh, udah habis, sorry. Sorry, saya harus lewat. Oke, ketiga, tadi poin kedua, Job assaulted by his friends. Sekarang 3 Romawi, kita yang paling penting ini. Saya minta waktu 15 menit ya, sorry ya. Poin keempat, learning from our trial. Ayub 2 pasal 10. Berkata demikian, tetapi jawab Ayub kepadanya, engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerimanya yang baik saja dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Lihat, dengan bukan menutup diri, dengan menahan mulutnya, dengan menahan perkataannya, untuk tidak berkomentar baik terhadap rekannya, baik terhadap tuduhan istrinya, baik terhadap apapun. Ayub dikatakan oleh Tuhan tidak berdosa dengan bibirnya. Jadi maaf, saya harus berkata, waktu saudara mengalami penderitaan, jaga mulutmu. Jangan berkomentar yang negatif, jangan berkomentar yang sesuai dengan keadaan, jangan berkomentar yang sesuai dengan perasaan yang kau pikirkan. Kalau memang apa yang kau pikirkan, kau rasakan tidak sesuai dengan kenyataan, tutup mulutmu, bawa dalam doa kepada Tuhan, dan Tuhan akan memberikan hikmat kepada kita untuk melakukan yang terbaik.
Belajar dari Yakobus 5 ayat 11 berkata, sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub, dan kamu telah tahu apa yang ada pada akhirnya disediakan Tuhan baginya. Karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Ingatlah pada waktu kita menderita dituduh salah, Tuhan menyayangi kita. Istri kita, suami kita mengecewakan kita. Anak kita mengecewakan kita. Teman kolega mengecewakan kita. Tapi Tuhan tidak pernah mengecewakan kita. Amin. Belajar dari pengalaman penderitaan Ayub. Tadi yang pertama membuat kita sabar. Sekarang membuat kita punya perspektif yang lain. Ayub 2 ayat 10 berkata, tetapi jawab Ayub kepadanya, engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita hanya mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Adalah satu kesalahan besar kalau kita mengasihi seseorang bukan karena pribadinya. Kita mengasihi seseorang karena dia kaya. Kita mengasihi seseorang karena dia hebat. Kita mengasihi seseorang karena dia powerful, karena dia punya nama. Betul nggak? Di depan orang-orang yang top kita mau merendahkan diri, ketemu dengan menunduk-nunduk gini. Karena dia hebat, dia powerful. Tapi saudara ketemu orang tuamu, gitu nggak? That's why. Kita hanya melihat orang dari luarnya, dari jabatannya, dari kemampuannya. Tapi kita tidak pernah melihat orang dari apa yang ada di dalam hatinya. Apa yang Prime Minister lakukan, apa yang Blackpink lakukan, apa yang Michael Jackson lakukan hanya membuat kau senang. Tetapi apa yang orang tuamu sudah lakukan buat kamu. Dia berkorban, dia menderita, dia menangis, dia memberikan yang dia punya untuk hidupmu. Sudahkah engkau pikirkan itu? Sudahkah engkau membuat bahwa kita punya perspektif? Coba, Rika, kalau ini dulu masih bujangan, waktu masih gadis, kamu ada cowok ganteng, keren, hebat, datang sama kamu, bilang I love you because you are beautiful, because you are good, gitu. Tapi bukan karena sungguh-sungguh, karena pribadimu. Mau gak kamu terima dia? There you go. Bagaimana kita dengan Tuhan? Kita datang kepada Tuhan. Tuhan, karena engkau memberkati aku. Karena engkau baik padaku. Karena engkau memberikan mujizat. Karena engkau sudah menyelamatkan. Itu semuanya benar. Tetapi kita lupa bahwa Tuhan mau kita mengasihi dia. Bukan karena perbuatannya. Tapi karena pribadinya. Amin. Ini pelajaran yang sangat berbahagia buat kita. Punya perspektif tentang pribadi Tuhan. Ini belajar dari bapak kita, Mbah Keller. Orangnya sudah almarhum, sudah meninggal. Tetapi pengajarannya luar biasa. Yuk kita baca 2, 3. The only way you will ever learn to love God for who He is in Himself. For Himself alone, not for the benefit you get. Is when suffering comes, you fake it. You take it and you rely on grace of God. Instead of saying, oh no, you owe me, you owe me. You rely on the size of God and you say, you know and I don't. That will turn you into the great heart. That will turn you into somebody who can help others. That will turn you into someone wonderful. Saudara, inilah yang harus kita pelajari, ini yang harus kita terima. Bahwa penderitaan yang Tuhan izinkan buat hidup kita akan mengubah kita untuk melihat perspektif Tuhan dengan benar. Amin. Amin. Haleluya. Cepat. Yakobus 1 ayat 2-4. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa tujuan terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang. Supaya kamu menjadi sempurna dan utuh, tidak kekurangan suatu apapun. Suffering, penderitaan yang akan membuat kita semakin menjadi lebih baik. Amin. Berkat membuat kita spoil. Berkat membuat kita bisa melupakan Tuhan. Boasting dengan kemampuan dan keberhasilan diri kita. Tapi dalam penderitaan,
Memang banyak orang dalam penderitaan juga bisa menjadi putus asa. Tetapi mari belajar dari Ayub. Dalam penderitaan sekeras apapun, sejahat apapun, Tuhan selalu ada dan selalu baik. Terakhir, poin terakhir. Belajar dari pencobaan akan membuat kita menjadi persisten. Ayub 2 ayat 10, tetapi jawab Ayub kepadanya, engkau berbicara seperti perempuan gila, apakah kita mau menerima dia yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk. Oke, dalam semuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Nah, saudara, Tuhan menjawab Ayub bukan dengan, Ayub aku datang, aku sayang sama kamu, enggak. Tapi Tuhan datang menjawab Ayub dalam badai. Maka dari dalam badai Tuhan menjawab Ayub. Melalui ayat ini kata Tuhan bukan ditulis dengan kata Ibrani Elohim. Tapi kata Tuhan di sini dalam bahasa Hebrew artinya Yahweh. Saudara tahu apa perbedaan antara Yahweh dan Elohim? Elohim adalah nama Tuhan yang diperkenalkan kepada bangsa Israel secara umum. Tetapi kata Yahweh diperkenalkan oleh Tuhan pribadi kepada Musa secara personal. Nah, ini saya rangkaikan. Lewat penderitaan Ayub yang tadinya mengenal Tuhan sebagai Elohim, sekarang mengenal Tuhan sebagai the same thing with us. Dalam pengenalan kita akan Tuhan, waktu kita hanya dengar khotbah dari Om Sam, Tante Lydia, dengar khotbah dari pendeta-pendeta yang diurapi, kita kenal Tuhan Elohim. Tapi lewat penderitaan, Tuhan akan berkata, I am your Yahweh. Amin. Pengalaman pribadi ketemu dengan Tuhan, itu yang luar biasa. Saudara, pada waktu kita menerima Tuhan sebagai Elohim, pada waktu masalah datang kita akan berkata, why God, why God, why God. Bela aku Tuhan, bela aku Tuhan. Tetapi pada waktu kita mengenal Tuhan sebagai Yahweh, maka kita akan berkata, God, you are enough for me. Nggak perlu pembelaan. Nggak perlu bertanya why, karena apa yang kau kerjakan, that's the best. That's always the best. Are you with me? Nah, ini ayat Ayub 48 ayat 8. Yuk kita baca 2-3. Apakah engkau hendak meniadakan pengadilanku, mempersalahkan aku, supaya engkau dapat membenarkan dirimu? Saudara, pada waktu kita berkata, Tuhan, kenapa ini terjadi? Kita sedang berkata, Tuhan, ini sebetulnya nggak layak. Aku nggak harus mengalami kayak gini. Ini nggak benar. Kita sedang berkata, Tuhan salah. Dan kita sedang membenarkan diri kita. Dan kita minta, Tuhan bela aku, Tuhan bela aku. Padahal Tuhan sedang membela Anda. Walaupun Anda sedang menderita. Tuhan ada bersama dengan Anda. Tuhan tidak memisahkan Anda. God saying kepada Ayub. Apakah dengan berkata, kenapa Tuhan? Dan aku dibela Tuhan. Engkau berkata bahwa aku berbuat salah. Dan engkau yang benar. Dan saudara, kejadian ini terjadi pada waktu Yesus di atas kayu salib. Yesus di atas kayu salib, dia berkata, aku salah supaya kamu benar. Aku mengambil dosamu supaya kamu bebas dari dosa. Aku menderita supaya engkau bebas dari penderitaan. Jadi apa yang Ayub katakan bahwa Tuhan harus dikondem demi kebenaran Ayub, itu terjadi di kayu salib. Seperti yang saya katakan tadi, bahwa saya menyusun seed untuk Desember, bahwa Allah sudah menjadi pelayan kita dengan turun menjadi hamba, menjadi rupa manusia dan mati di atas kayu salib, mengambil semua kebejatan, kebobrokan kita. Dan pada waktu kedatangan yang kedua, dia akan melayani kita di meja perjamuan. Dan sekarang dia pun sedang melayani kita. Dia sedang bersama dengan kita, Jesus Christ. Suffer, not that you would not suffer, but when you suffer, you will be like him. Pada waktu kita mengalami penderitaan, kita melihat kepada salib Yesus. Dia jauh lebih menderita. Dia lupa parah semuanya, darahnya tercurah, kepalanya berdarah, lambungnya bolong, kakinya dipantek, tangannya dipantek. Dan dia melayani kita. Dia menjadi hamba, dia menjadi dosa karena dosa kita. Lihatlah itu, penderitaan kita tidak ada apanya. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat kebenaran firman-Mu
bahwa Engkau tidak pernah bersalah. Dan Engkau tidak pernah berencana jahat. Dan kalau sekarang kami sedang mengalami satu masalah, penderitaan, persoalan, uncertainty, bisnis, keluarga, rumah tangga, apapun. Kami percaya satu hal, dengan pasti Engkau ada. Dan Engkau sedang berdiam diri untuk memberi kesempatan, penderitaan, masalah, persoalan, untuk memproses hidup kami. Terima kasih Tuhan, sekarang kami boleh melihat tubuh-Mu yang dipecah-pecahkan, darah-Mu yang dicurahkan di atas kayu salib untuk membenarkan kami. Engkau dikutuk, Engkau disalahkan supaya kami dibenarkan dan dimuliakan. Terima kasih buat semua pengorbanan-Mu. Materaikan firman-Mu di dalam loh hati kami Tuhan. Dan sekarang persekutukan roti ini dengan tubuh-Mu, anggur minuman dengan darah-Mu, sehingga benar-benar menjadi persekutuan yang indah dengan roh dan jiwa tubuh kami. Dan kami boleh layak untuk masuk dalam komunian dengan Engkau Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus.